Berikutnya adalah tadi pertanyaan saya sama Mbak Bibip, Bivitri Susanti, apakah ada peluang untuk mereverse demokrasi yang longsor untuk kembali naik dari elektoral autokrasi menjadi elektoral demokrasi, sebutlah begitu. Mbak Bibip, silakan 15 menit ya. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Saya pakai timer soalnya pasti semua penasaran pengen lebih banyak diskusi sama Markus. Kalau sama kami ini kan sering ketemu ya. Jadi saya usahakan betul-betul 15 menit. Untuk menjawab pertanyaan dari Mas Saiful, saya kira ada dua persoalan yang ingin saya uraikan. Yang pertama itu soal bahwa menurut saya kita harus memisahkan dan menganalisis perbedaan antara Jokowi dengan Prabowo. Buku Markus sangat-sangat penting untuk membantu kita memberikan pembedaan itu. Kemudian nanti yang kedua, baru kita bahas soal warisan Jokowi kepada Prabowo sehingga bisa menjawab pertanyaannya Mas Saiful soal kita bisa nggak nih menggunakan instrumen elektoral pada 2029. Nah yang pertama dulu, karena begini, makin lama saya kira makin terasa ya kita kalau berbicara soal bedanya Prabowo sama Jokowi apa, walaupun agak sama, kita secara anekdotal atau secara dalam orasi-orasi barangkali juga saya sering mengatakan soal lah Prabowo ini semacam Jokowi periode ketiga, karena ya anaknya juga dititipin kan ke Pak Prabowo, tapi kan itu bahasa orasinya lah gitu, tapi kita juga sudah merasakan dengan sangat terang, sudah punya impact juga ke kehidupan kita, bahwa ternyata memang ada perbedaan yang luar biasa. Nah bukunya Markus, walaupun saya belum selesai membaca tuntas karena 282 halaman ya. Jadi belum selesai, saya baru skimming sebenarnya. Tapi terima kasih tadi sudah dibantu teman-teman kalau tadi mencatatnya 3 hal yang menjadi ciri khas Jokowi. Nah kita lihat dari situ saja misalnya. Karena memang secara cepat kita bisa melihat bahwa kalau zamannya Jokowi itu saya sudah punya satu frame yang tadi saya pikir apakah Markus akan menggunakan istilah itu atau tidak, dan ternyata iya, Jokowi memang sangat-sangat pragmatis. Nah penjelasan panjangnya tadi kan 3 hal tadi ya yang dijelaskan oleh Markus. Tujuan demokrasi soal kesejahteraan, majoritarianism dan polite democracy. Nah jadi pragmatisme itu sebenarnya kan agak serupa dengan yang terjadi dengan pertanyaan di banyak benak para supposedly penerima manfaat demokrasi seluruh dunia, makanya Markus menyampaikan soal global democratic recession itu, does democracy deliver? Dalam arti kita nih warga biasa nih sebenarnya merasakan gak sih manfaat demokrasi? Saya ingat dari mungkin 6-7 tahun yang lalu pertanyaan itu sudah banyak sekali di academic conferences dan sangat-sangat sulit untuk menjawab itu, dan kemudian ternyata itulah yang dimanfaatkan oleh banyak sekali pemimpin yang kemudian menjadi otokratik dan kemudian otoriter di negara-negara yang sekarang ini sudah kita lihat. Nah jadi kalau kita melihat pragmatisme itu, kalau kita coba baca ya, saya pinjem aja dari apa sih yang biasanya disebutkan sebagai electoral autocracy, elemennya apa sih? Kan kita sekarang jatuh ke kategori itu ya kalau pakai variety of democracy. Kalau dari The Economist Intelligence Unit masih flawed demokrasi, masih sama. Tapi poinnya adalah kita sedang dalam situasi sama sih dari Jokowi, tapi sekarang makin parah. Kita sedang dalam situasi di mana secara institusional kita terlihat demokratik, namun demikian kita sebenarnya otokrasi. Bahkan otoritarianisme, menurut saya sih udah otoriter, ini bukan otokrasi lagi. Sehingga kalau kita lihat elemennya yang pasti, kalau kita berbicara liberal demokrasi, tadi ya kata Mas Saiful kan hati-hati kalau ngomong liberal kesannya jelek betul gitu ya. Padahal yang dimaksud adalah demokrasi yang mengizinkan ada kompetisi yang fair untuk mengizinkan adanya sirkulasi kekuasaan. Kan sebenarnya begitu idenya dari demokrasi liberal. Nah kelemahan yang biasanya dilihat dalam electoral autokrasi adalah misalnya ternyata ada pemilihan umum yang dimanipulasi pasti. Nanti kita bisa diskusi panjang soal itu. Kemudian ada checks and balances yang sangat-sangat lemah. Makanya dikatakan juga autokrasi karena
Ya demokrasi itu kan sebenarnya nggak akan bisa memilih manusia terbaik, tapi dia menyediakan fasilitas untuk kita mengawasi kan. Tapi fasilitas mengawasi itu yang dibunuh oleh para otokrat. Nah itu yang kita mesti lihat. Yang ketiga itu biasanya civil society-nya akan sangat-sangat terjepit. Kita akan makin merasakan itu juga. Nah yang keempat nanti kita bahas lebih banyak di soal Prabowo-nya, soal ilusi tentang legitimasi. Ini di Prabowo sangat-sangat terasa. Nah dari situ sebenarnya yang kita bisa lihat adalah kalau kita lihat warisan Jokowi sebenarnya apa sih? Jokowi pragmatis itu sebenarnya bagaimana sih? Dari uraian Markus dan teman-teman baca deh bukunya ya, mumpung agak jarang loh buku-buku terbitan luar negeri bisa di-download gratis kayak gini, saya buru-buru langsung download tuh waktu beredar. Tapi itu yang menarik adalah yang Jokowi rusak dengan pragmatisme dia tadi adalah sistem secara keseluruhan. Rusak, jadi otokrasinya timbul, kalau saya karena latar belakang saya hukum tata negara, maka saya sering pakai istilah yang mungkin teman-teman udah sering dengar juga, yang namanya legalisme otokratik ya, autocratic legalism. Jadi menggunakan cara pandang legalisme, Jokowi ya kan dia juga percaya majoritarianism, seperti yang tadi disampaikan oleh Markus. Maka dengan mudahnya dia bisa matikan institusi-institusi demokrasi itu dengan cara-cara yang legal dalam tanda kutip. Karena dalam pandangan dia pragmatis saja. Oh saya menggunakan prosedur demokrasi nih, saya bisa menguasai majoritariannya nih. Apalagi di periode kedua dia kan sudah membangun koalisi yang sangat besar. Yang sekarang lebih besar lagi dijadikan begitu kan, dan dibikin. Jadi Jokowi semacam memberikan enabling environment untuk otokrasinya Prabowo. Nah, dengan cara itulah maka misalnya kita sudah melihat pembunuhan atau dampak dari autocratic legalism itu kan dari 2019 misalnya. Ketika Jokowi juga misalnya membunuh KPK secara legal. Kan 2019 dia membunuh KPK sebenarnya. Tapi kita jarang sekali, bahkan waktu itu kami sampai berdebat dengan kawan-kawan sendiri karena dikacaukan cara pandangnya. Karena situasi soal yang katanya legal itu, apalagi dulu ada isu Talibanisme dan lain sebagainya ya. Tapi itu yang dirusak menurut saya. Kemudian juga banyak institusi lain yang dirusak, tapi terutama kalau bicara elektoral autokrasi itu kita akan juga ketemu pola untuk membungkam civil society yang dimulai juga dari masa Jokowi. Yang salah satu paling kuat juga penandanya adalah sebenarnya 2019 lagi itu. Jadi tidak hanya waktu itu KPK-nya dibunuh, tapi civil society diacak-acak. Saya nggak tahu di sini juga saya kira banyak kawan-kawan lama yang waktu itu berdebat dengan kami karena masih membela Jokowi. Padahal justru di situ poinnya. Kita ini para aktivis juga sudah dibelah sejak 2019 itu. Mahasiswa dihancurkan gerakannya, makanya sekarang susah untuk balik lagi. Dan salah satu patahannya itu kalau untuk gerakan mahasiswa memang 2019 itu habis tuh semua tuh. Baru kemudian muncul lagi 2024, 2025, tapi 2025 Agustus setelah itu masih kemudian direpresi lagi oleh Prabowo. Nah jadi misalnya itu yang bisa kita lihat, dan disitulah kemudian kita melihat satu lagi masuknya berbagai undang-undang yang juga menguatkan kalau kita pakai analisisnya politik ekonomi. Satu hal pembeda yang juga kelihatan antara Prabowo dengan Jokowi di situ. Menurut saya struktur atau bangunan politik ekonominya atau mungkin lebih sederhananya konglomerat kesayangan Jokowi dengan konglomerat kesayangan Prabowo, teman-teman udah bisa lihat bedanya sekarang. Termasuk proyek-proyeknya. Nah jadi apa yang waktu itu diciptakan salah satunya oleh Jokowi melalui instrumen legal, Undang-Undang Cipta Kerja. Ingat 2020, kemudian 2021 Desember ya, jadi Perpu juga. Nah itulah yang kemudian dibangun semua, maksud saya dibangun infrastruktur ekonomi politiknya oleh Jokowi. Yang juga dia ya membangun katakanlah oligarkinya begitu ya. Nah kemudian kalau berbicara
pembedanya dengan Prabowo sekarang adalah dengan infrastruktur yang sudah dibangun seperti itu. Kalau saya sih ingin melihatnya dari dua hal pembedanya. Yang pertama adalah infrastruktur ekonomi politiknya itu tadi. Teman-teman bisa lihat deh bahwa kelompok oligarki yang dipegang oleh Jokowi agak berbeda dengan yang dipegang oleh Prabowo. Dalam bahasa media massa sering sekali, walaupun saya nggak suka bahasa ini karena agak bisa mencetuskan rasisme juga ya, antara 9 naga dengan 9 haji gitu. Kita nggak usah pakai itulah. Tapi ini biar mengingatkan kawan-kawan tentang narasi yang muncul di media massa. Itu saya kira yang bisa membuat kita makin melihat infrastruktur ekonomi politiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang kita bisa lihat juga cara berpolitiknya Prabowo tentu saja, dan ini bukan baru, bukan ciptaan saya juga, teman-teman sudah banyak sekali membahas, antara lain di Tempo, yang disebut dengan politik komando dan ekonomi komando. Jadi kalau dari Jokowi dia buka enabling environment, dia buka dengan undang-undang cipta kerja, dia matikan KPK secara legal, dia bikin infrastruktur untuk melemahkan masyarakat sipil. Di zaman Prabowo lebih keras dengan politik komando dan ekonomi komando itu. Yang saya maknai dengan komando itu paling tidak 3, ini nanti bagiannya Mbak Dani saya kira akan bisa lebih menjelaskan. Tapi saya kira Tempo belum menjelaskan secara konkret, tapi kalau saya tangkap dari opini-opininya selama ini, yang disebut dengan ekonomi komando misalnya, begitu juga dengan politik komando, ciri khasnya adalah tentu saja terkait dengan latar belakang Prabowo sebagai militer. Pertama kepatuhan, loyalitas over competence tadi salah satunya. Jadi semua harus patuh nih. Makanya gubernur, bupati, wali kota semua harus retret. Jadi pokoknya semua harus patuh. Satu. Yang kedua adalah tanpa data dan deliberasi. Itu juga yang saya maknai sebagai ekonomi komando. Juga politik komando, jadi pembuatan kebijakan. Minim data lah kalau nggak mau dibilang tanpa data. Nggak kurang banyaknya kami yang peneliti ini masih beritikat baik gitu, memberikan data kepada pemerintah. Tapi ditutup salurannya sekarang. Nah itu yang saya maknai dengan yang namanya tanpa data dan deliberasi. Dan yang ketiga melibatkan militer. Militerisasi yang agak besar-besaran. Saya berhenti di sini bagian militer, nanti saya kira Mbak Dani bisa menjelaskan dengan lebih banyak di soal ini. Nah jadi dari situ kita jadi bisa melihat pertanyaan pentingnya, ini yang bagian terakhir. Pertanyaan penting dari Mas Saiful adalah, jadi gimana nih, apakah bisa menggunakan institusi-institusi elektoral untuk 2029? Jawabannya tentu saja tidak sederhana, nggak akan selesai dalam 15 menit, tapi kira-kira untuk memicu diskusi kita, kalau teman-teman tahu kan, undang-undang pemilu sampai sekarang belum dibahas. Bahkan naskah akademiknya juga belum ada, zero. Jadi kalau pertanyaannya apakah 2029 kita bisa menggunakan alat-alat elektoral yang ada, saya dengan situasi seperti hari ini sangat pesimis. Karena bahkan di undang-undangnya, tapi juga secara hitung-hitungan, secara empirik, paling tidak 2 tahun sebelum pemilu, itu sudah harus mulai persiapan pemilu, teman-teman. 2 tahun sebelum pemilu kapan? Februari 2027. Nah ini undang-undangnya aja belum ada. Padahal amanat MK, dan kenapa MK banyak sekali mengeluarkan pagar-pagar? Karena teman-teman masyarakat sipil, dan ini disertasinya Titi yang baru dia defend beberapa hari yang lalu, karena teman-teman masyarakat sipil melihat bahwa ada legislative inaction. Ini judul bukunya Titi ini, di mana ternyata DPR dan pemerintah karena situasi ini nyaman sekali untuk mereka, ya mereka bisa menang terus, mereka bisa tinggal ganti-gantian kayak arisan, makanya mereka yang nggak beraksi. Akhirnya teman-teman masyarakat sipil banyak yang ke MK, yang bikin 0% presidential threshold, yang bikin minta DPR dan presiden diminta untuk menurunkan parliamentary threshold, itu MK. Yang minta menegaskan 30% affirmative action untuk perempuan, itu MK.
dan seterusnya. Jadi diberilah amanah-amanah itu karena masyarakat sipil ini bingung nih, gila nih DPR-nya nggak mau ngapa-ngapain nih, ke MK aja yuk. Tapi yang saya khawatirkan hari ini MK juga mungkin diabaikan oleh DPR dan pemerintah. Gosipnya sih begitu, karena tentu saja kita semua mengikuti. Nah jadi dengan begitu maka apakah ada cara-cara lain yang sebenarnya juga konstitusional? Jadi ketika ada perkaranya Mas Saiful dan kawan-kawan, Ferry Amsari juga, Ubedillah Badrun juga, itu sebenarnya yang dibicarakan semua adalah, 15 menit saya udah habis tuh. Sebenarnya semua dibicarakan adalah proses yang sebenarnya konstitusional. Karena yang namanya sirkulasi kekuasaan, sirkulasi elit, itu mekanisme konstitusional. Tinggal cara-caranya yang nanti bisa kita pilih. Nah, kira-kira mungkin saya berhenti dulu di situ ya, karena supaya kita bisa memberi ruang yang cukup untuk berdiskusi. Terima kasih, selamat sore.